Halo sahabat penyuluh pertanian Medio dimanapun berada. Indonesia merupakan gudangnya komoditas perkebunan, dan hampir semua pembukaan perkebunan di Indonesia berhasil dan menjadi komoditas ekspor. Namun demikian, ada beberapa komoditas perkebunan Indonesia yang menakjubkan dunia. Apa saja itu? Yang pertama adalah kina. Pohon kina terkenal karena manfaat kulitnya. Sejak zaman dahulu, kulit kina dipergunakan sebagai bahan baku obat anti malaria. Tanaman ini berasal dari hutan belantara Peru. Pada pertengahan tahun 1850-an, orang mulai mengambil benihnya untuk ditanam di berbagai negara. Pemerintah Belanda juga ingin menanam kina di tanah jajahannya. Oleh karena itu, dilakukan negosiasi oleh Hortus Botanicus Leiden dengan pemerintah Prancis dengan harapan dapat memperoleh benih kina yang telah dikembangkan oleh para peneliti di Prancis. Negosiasi tersebut membuahkan hasil yang positif. Pemerintah Prancis bersedia untuk menyerahkan satu pohon kina kepada pemerintah Belanda. Satu tanaman kina itu pada Desember 1851 diangkut dengan kapal layar ke Batavia atau yang sekarang menjadi Jakarta untuk ditanam di kebun raya Bogor. Pertumbuhan tanaman kina di Bogor ternyata kurang bagus, namun seorang ahli peneliti yang bernama Tetzman tidak kehilangan akal. Ia lalu membuat stek dari pohon itu untuk ditanam di Cibodas, Cianjur. Ternyata di Cibodas pertumbuhannya jauh lebih bagus, sehingga Tetzman lalu memperbanyak steknya untuk ditanam di berbagai lokasi. Pemerintah Hindia Belanda kemudian mengutus Haskell, seorang peneliti dari kebun raya Bogor, untuk melakukan ekspedisi ke Peru untuk mendapatkan benih kina yang asli. Ia berhasil mengumpulkan ribuan biji kina serta beberapa tanamannya. Dalam perjalanan pulang, ia singgah di Panama. Ternyata tanaman kina yang ia bawa mati semua, sehingga yang ia bawa ke Bogor hanyalah bijinya. Benih kina itu lalu ditanam di berbagai lokasi yang telah disurvei terlebih dahulu. Dalam perjalanan waktu, hasil penanaman biji kina dari Peru ini sungguh menakjubkan, sehingga menjadikan Hindia Belanda atau Indonesia pada tahun 1930 sebagai produsen kina terbesar di dunia dengan pangsa produksi 97% dari seluruh produksi kina di dunia. Yang kedua adalah tembakau Delhi. Tembakau Delhi dihasilkan di tanah Delhi dari areal seluas 200.000 hektar yang terdapat di antara Sungai Ular dan Sungai Wampu. Tembakau Delhi dikirim ke Eropa untuk pabrik cerutu. Total pengiriman pernah mencapai 14.000 bal per tahunnya dengan keuntungan yang sangat menggiurkan. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau penanam-penanam modal dari berbagai negara, terutama Belanda, Inggris, Amerika Serikat, Prancis, Belgia, Swiss, Jerman, dan Jepang, berdatangan ke tanah Delhi untuk membuka perkebunan. Mereka ternyata bukan hanya menanam tembakau, namun juga menanam karet, kelapa sawit, teh, dan tanaman serat. Tembakau Delhi yang dikirim ke Bremen dewasa ini hanya 200 bal per tahunnya, dan kemungkinan besar ekspornya tidak bisa dilanjutkan karena meskipun harganya mencapai 40-50 euro per kilonya, PT PN2 sebagai produsennya menderita kerugian karena melonjaknya biaya produksi. Dewasa ini, pabrik-pabrik cerutu di Eropa menggunakan jenis tembakau yang mirip tembakau Delhi sebagai pembalut cerutu, yakni jenis tembakau Meksiko Sumatera dari Meksiko, Brazil Sumatera dari Brazil, dan Ekuador Sumatera dari Ekuador. Meski masih ada beberapa pabrik cerutu di Eropa yang berminat terhadap tembakau Delhi, belum diketahui bagaimana PT PN2 dapat memenuhinya tanpa rugi. Yang ketiga adalah tebu. Banyak ilmuwan yang menyatakan bahwa tebu berasal dari India dan di Indonesia pada awalnya ditanam di Banten. Kapal Belanda pertama yang dinahkodai oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1596 berlabuh di pantai Banten dan menemukan banyak petani yang menanam tebu dengan dukungan pengusaha-pengusaha dari Tiongkok. Belanda lalu mengembangkan perkebunan tebu di berbagai daerah di Jawa,
walaupun banyak mengalami gangguan seperti serangan penyakit sareh pada tahun 1930-an, Hindia Belanda berhasil menjadi produsen gula nomor 2 terbesar di dunia setelah Kuba. Komoditas yang keempat adalah teh. Teh yang ada di Indonesia pada awalnya didatangkan Belanda dari Assam, India. Juga ada yang dari Jepang dan Cina. Karena ekosistemnya yang cocok terutama di daerah pegunungan, Indonesia mampu menghasilkan teh premium yang menjadi favorit konsumen di berbagai negara. Selain di Jawa, teh juga dikembangkan di Kabupaten Simalungun di Sumatera Utara dan di Kayu Aro, wilayah Jambi. Bagi Jawa Barat, teh merupakan suatu kebanggaan berkat berkembangnya perkebunan teh di provinsi itu. Bandung menjadi salah satu kota tercantik di Asia dan sering disebut Paris Panjava. Ekonomi Jawa Barat pun tumbuh dengan pesat, terlebih setelah dibangun infrastruktur untuk keperluan angkutan teh. Yang kelima adalah karet. Karet berasal dari Brazil. Di Indonesia, tanaman penghasil latek ini tumbuh subur, sehingga sekarang Indonesia dikenal sebagai negara produsen karet alam terbesar dengan produksi 3,09 juta ton per tahun. Pada tahun 2018, produksi terbesar berasal dari Sumatera. Yang keenam adalah kopi. Ada dua jenis kopi yang diusahakan di Indonesia, yaitu Arabica dan Robusta. Arabica berasal dari Ethiopia dan Yaman, sementara Robusta dari Brazil. Kegemaran minum kopi di kalangan orang muda di berbagai negara makin meningkat akhir-akhir ini. Bahkan di Cina, kopi sudah menjadi minuman favorit. Komoditas ketujuh adalah kakao. Kakao yang ditanam di Indonesia umumnya berasal dari Afrika dan Brazil. Indonesia sekarang dikenal sebagai produsen nomor 3 terbesar di dunia. Coklat juga sedang digemari kaum muda dan banyak negara. Sedangkan komoditas perkebunan yang ke-8 adalah kelapa sawit. Satu keajaiban yang tidak ada taranya di dunia ialah perkembangan kelapa sawit di Indonesia. Pada awalnya, yaitu pada tahun 1848, 4 pohon kelapa sawit ditanam di kebun raya Bogor dengan tujuan untuk memperkaya koleksi tanamannya. Pada tahun 1880-an, ketika perkebunan tembakau di Delhi membangun jaringan jalan di berbagai lokasi, mereka menggunakan pohon kelapa sawit sebagai peneduh di pinggir jalan dengan menggunakan benih dari kebun raya Bogor. Siapa yang menduga bahwa pohon-pohon pinggir jalan itu kelak akan menjadi sumber benih bagi pengembangan kelapa sawit di Sumatera Utara dan Malaya pada awal abad ke-20. Indonesia sekarang menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia dengan areal 14 juta hektar dan produksinya kurang lebih 45 juta ton pada tahun 2018. Sahabat penyuluh pertanian Medio, itulah komoditas perkebunan Indonesia yang menakjubkan dunia. Sampai jumpa di episode selanjutnya.